Ya. Ya, oke. Gimana nih? Gimana? Oke, Abang ini kan melihat dari kasus perceraiannya Paula dengan Baim ini penuh dengan polemik ya, Bang. Oke. Abang sendiri melihat dari segi kacamata hukum mungkin seperti apa nih, Bang? Dengan bisa dibilang tuh keruahan dari perceraian Baim. Kalau saya melihatnya memang ada kesan drama sebenarnya dalam permasalahan yang tengah dihadapi oleh Baim dan Paula ini. Kenapa saya harus mengatakan demikian? Karena memang kalaupun toh masing-masing ingin menyudahi perkawinan ini dengan baik-baik secara kekeluargaan dan kemudian melalui jalur hukum, maka mestinya ruang itu yang harus dipakai, dan itu di peradilan. Kalau mereka tinggal di Jakarta Selatan, tentu di pengadilan Jakarta Selatan, pengadilan agama Jakarta Selatan ya. Tapi kalau kemudian ada kesan seolah-olah keinginan itu dia berjalan dan didorong ke pengadilan agama Jakarta Selatan, tapi kemudian di ruang yang lain, di sisi yang lain ada lagi informasi-informasi yang kemudian sengaja dibocorkan ke ruang publik dan lain sebagainya, maka itu yang menurut saya itu yang kurang elok, kurang etis. Jadi mestinya kedua belah pihak antara Paula maupun juga Baim Wong ya fokus aja. Kemudian kalau memang ingin menyudahi ini semua di peradilan, ya udah fokus di peradilan, semua akan dibuktikan totality di situ. Nah, jangan ada lagi gerakan-gerakan tambahan yang lain. Kalau itu sih menurut saya. Nah, Bang, dari putusan ini kan pihak Paula merasa disudutkan nih, dan putusan itu mengatakan bahwa Paula istri yang durhaka, hingga akhirnya Paula melaporkan ke Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Yudisial. Itu gimana menurut Abang sendiri? Memang udah ada putusan tetap atau masih sementara? Masih bersifat sementara, Bang. Oh, masih bersifat sementara. Nah, kalau memang toh itu yang terjadi, misalnya Paula merasa berkeberatan ya bahwa kenapa informasi yang mestinya harus dibuka di ruang persidangan di pengadilan agama Jakarta Selatan harus dibuka di ruang publik, atau kemudian ada bocoran-bocoran sebelum kemudian ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan proses peradilan yang tengah berjalan. Menurut hemat saya, ya Paula ada benarnya. Berarti ada di antara mereka yang kemudian patut diduga sengaja membocorkan ini seolah-olah supaya menunjukkan bahwa dia lah orang paling benar. Dan menurut saya itu tidak wise. Misalnya itu dilakukan oleh Baim misalnya, ya jangan begitu dong Baim. Gak boleh dong, sebagai seorang laki-laki ya gentleman aja, semua dibuktikan aja di pengadilan. Jangan ada gerakan-gerakan tambahan yang kemudian dilempar di ruang publik seolah-olah supaya mengadjustment Paula bahwa Paula bersalah, Paula yang selama ini seperti ini. Padahal pada faktanya, pada kenyataan yang lain, seolah-olah ada dugaan dia telah mempersiapkan semua kekurangan-kekurangan, semua kelemahan-kelemahan Paula ini supaya pada momentum yang tepat itu didorong. Nah, ini yang kemudian saya melihatnya seperti itu. Oke, Bang, ini kan bisa dibilang kan dari hasil putusan tersebut kan sempat bocor nih, Bang. Ya. Apakah memang kalau misalnya menurut Abang sendiri melihat dari kacamata hukum, apakah hasil dari putusan tersebut boleh bisa diakses oleh pihak ketiga atau pihak publik gitu, Bang, atau hanya bisa diakses oleh kedua belah pihak? Karena kan ini kan putusan masih bersifat sementara ya, Bang, masih ada banding 14 hari. Ya. Kalau menurut saya, sepanjang itu belum inkrah, itu mestinya tidak boleh diberikan ataupun juga diakses oleh siapapun. Jadi kalau ternyata bahwa dalam putusan sementara itu ataupun draftnya dia berkeliaran, dia berseliweran di mana-mana, berarti ada pelanggaran di situ. Bukan cuma hanya pelanggaran etik, ada pelanggaran hukum juga di situ. Ya, karena itulah kalau memang toh ada pihak-pihak yang ingin memproses ini lebih lanjut, misalnya ke Mahkamah Agung atau ke Komisi Yudisial atau kemana, ya saya kira itu adalah hak mereka. Dan ini juga menurut saya sekaligus memberikan pelajaran kepada siapapun itu. Dan mudah-mudahan aja Baim tidak terlibat di situ. Tapi kalau menurut Abang, dengan bocornya draft tersebut, misalnya dari salah satu pihak bisa dipidanakan juga nggak sih, Bang? Apalagi kan misalnya dari pihak Paula merasa keberatan, apalagi kemarin kan sudah sempat ada laporan juga ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terkait keberatan dari Paula atas bocornya tersebut. Bisa nggak sih, Bang, ini berunsur pidana juga, Bang? Karena kan bisa dibilang menyebarkan data pribadi. Ya sebenarnya begini,
eh, setiap proses persidangan perceraian itu kan biasa tertutup, dan semua itu keep silent, kecuali bahwa kemudian sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan kemudian karena undang-undang kehakiman juga memberi ruang kepada masyarakat untuk bisa mengakses berbagai informasi terkait dengan sebuah perkara yang memang sudah inkrah, maka itu it's okay, no problem di situ. Tapi kalau yang namanya perceraian kan dia ada kekhususan, sehingga memang dia tidak boleh terlalu terbuka untuk ke umum. Kalau memang toh yang disampaikan itu cuma hanya hal-hal yang ya sifatnya biasa, prosedural, administratif, ini yang kemudian dia beredar di ruang publik, itu berarti artinya dua kemungkinan kalau menurut saya. Yang pertama, memang Baim sengaja mempersiapkan ini dan mencoba mendelivery semua case by case ini dari waktu ke waktu, sehingga pada akhirnya dia menuduh bahwa Paula akibat daripada perceraian ini, sehingga dia cukup punya alasan untuk menggugat cerai Paula. Ataukah memang dia karena tidak punya daya upaya lagi, sehingga dia harus mengumpul bukti-bukti supaya pada saatnya bisa meyakinkan dia, bisa meyakinkan juga majelis hakim bahwa apa yang dia laporkan, apa yang dia gugat, apa yang dia mohonkan itu betul-betul dapat dia pertanggungjawabkan. Nah, itu yang kemudian tinggal kita lihat dari perspektif mana ini kita melihat. Apakah kemudian ya patut diduga Baim Wong dia telah menskenario-kan ini semua sehingga pada akhirnya berujung pada perceraian, ataukah ada motif lain di balik itu. Nah, itu yang hanya Baim Wong dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa aja yang tahu tentang itu. Jadi Bang, laporan semacam ini bisa berujung pada pembatalan atau peninjauan kembali putusan persidangan perceraian kemarin? Oh, bisa. Sangat tergantung dari bagaimana keyakinan majelis hakim dalam kaitan dengan menelaah, mempelajari secara cermat semua informasi, semua data, semua bukti, semua keterangan-keterangan saksi dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya dia bisa memutuskan apakah dia mesti harus meneruskan, lalu kemudian amarnya ya mereka berpisah, divorce, ataukah memang ya apa yang tengah terjadi hari ini menjadi dasar untuk majelis hakim yang bisa punya keputusan yang lain selain daripada yang sudah ada sementara ini. Oke Bang, ini kan baru-baru ini Paula baru saja melaporkan ke Komnas Perempuan Bang atas tindak KDRT dan juga bisa dibilang tuh diskriminasi perempuan pada saat di persidangan. Itu yang dilaporkan Paula hari ini Bang. Kalau Abang sendiri yang Paula lapor itu siapa? Melaporkan dari pihak Baim. Oh, dari pihak Baim. Melaporkan untuk pihak Baim itu sih Bang. Kalau memang toh itu bisa dia buktikan, ya Baim bisa kena. Kalau memang itu bisa dia buktikan ya. Tapi kalau tidak, ya itu bisa juga timbulnya laporan palsu. Nah, itu bisa Paula juga kena. Tapi saya yakin lah, yang namanya perempuan, mudah-mudahan ya saya tidak salah, tentu tidak ceroboh dalam mengambil keputusan-keputusan seperti ini dalam kaitan dengan melaporkan dan lain sebagainya. Jadi kalau saya sih, ya mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Baim Wong hari ini yaitu bisa saja menjadi pembelajaran untuk kita semua, sekaligus juga ya bisa menjadi pembelajaran untuk yang bersangkutan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan drama-drama ya udahlah, cukup di sinetron aja lah, jangan di dunia nyata seperti ini. Oke, Bang, ini kan kok dengan adanya laporan Paula hari ini terkait KDRT tersebut, sebelumnya itu sempat juga dari pihak saksi ahli dari pakar telematika yang dihadirkan ke persidangan menyatakan bahwa ada salah satu bukti CCTV yang beliau analisi memang diindikasi adanya KDRT. Apakah hal tersebut salah satu menguatkan dari pelaporan Paula hari ini, Bang? Oh, bisa saja. Dan itu bisa menjadi trigger pintu masuk untuk Baim bisa ditahan di polisi. Kalau itu benar. Undang-undang KDRT kita kan sekarang paling keras itu. Dia ya verbal aja, psikis aja itu udah berat.
apalagi kalau sampai sudah masuk ke fisik segala macam ya. Tinggal bagaimana kemudian Paula meyakini akan laporan itu dan bisa mampu membuktikan, maka saya kira ini derita bagi Baim Wong nanti. Oke, Bang, mungkin kalau dari Abang sendiri melihatnya ini kan selama hasil putusan ini sudah keluar ya, sementara lebih banyak yang menyudutkan ke Paula, Bang, dari tuduhan perselingkuhan dan juga beberapa seperti tujuan penyakit yang sempat terblow up di hasil putusan tersebut, Bang. Ini kan bisa dibilang kan lebih ke menyudutkan Paula. Ini termasuk salah satu pembunuhan karakter untuk Paula sendiri nggak sih, Bang? Itu pembunuhan karakter. Termasuk juga menyerang privasi orang kan, apalagi terkait penyakit itu kan tidak boleh itu disampaikan ke ruang publik. Dokter aja boleh dia mengetahui tapi tidak boleh menyampaikan kepada siapapun. Kecuali orang terdekatnya. Itu pun kalau dipandang perlu. Kalau tidak nggak boleh. Nah, itu privasi itu. Kalau sampai itu yang kemudian dia berkembang di luar, patut kita duga memang perceraiannya adalah by skenario Baim Wong. Patut kita duga ya. Bang, ini kan beredar nih bukti-bukti. Kalau udah diketahui siapa yang beredar itu, tuntutannya buat yang beredar itu mungkin ancaman Ya, ada di undang-undang ITE itu. Wow, bahaya tuh. Itu bisa 6 tahun penjara itu. Menyebarluaskan pemberitaan bohong ataukah kemudian pemberitaan yang ya itu bukan menjadi haknya dia ya, tapi disebarluaskan untuk diketahui publik, apalagi hal-hal yang sangat privasi seperti itu sangat tidak bagus. Dan menurut saya bukan lagi tidak elegan, memang itu udah melanggar hukum. Dan kalau itu ya saya kira tamatlah Baim Wong. Kalau boleh tahu masuknya ke pasal berapa dan ancamannya, Bang? Kalau saya nggak salah itu di pasal 27 apa 28, udah lupa saya sih undang-undang ITE itu. Tapi ancaman hukuman itu kalau nggak salah 6 tahun. Untuk dendanya, Bang, biasanya kalau untuk Kalau nggak perkara salah itu tersebut? sekitar kurang lebih 100 jutaan kalau nggak salah. Oke, Bang, mungkin kalau dari Abang sendiri nih, apa sih, Bang, pesan yang dipetik dari adanya polemik tersebut, Bang? Kalau saya melihatnya sepertinya ada ketidakjujuran yang dibangun di antara kedua belah pihak, bahwa mungkin saja di antara salah satu pihak itu ada kesalahan, yes. Tapi kalau sepanjang itu bisa dimaafkan, bisa ditolerir, maka ya bisa lah kemudian ini diselamatkan rumah tangga ini. Tapi kalau memang ternyata ada skenario lain yang sengaja dibangun dan dibuat rapi, dia runut sedemikian rupa sehingga bisa kemudian di ujungnya itu terbuka secara kasat mata, telanjang mata bahwa kesalahan itu sengaja ditimpa kepada seseorang, maka sebetulnya itu yang tidak wise, itu yang tidak bagus, tidak gentle kalau menurut saya. Ya kalau memang toh sudah tidak cocok lagi dengan berbagai alasan-alasan yang memang tidak bisa dipertahankan, ya udah sudahi. Tapi jangan juga ada skenario seperti ini lah, itu sangat tidak bagus menurut saya. Dan itu menurut saya itu penjahat. Bang, kan Paula juga melaporkan pengadilan agama, benar? Apa yang dilakukan kalau memang itu benar, itu kan memang soal etik sebenarnya itu. Karena ada sesuatu yang mesti harus menjadi rahasia, tapi kemudian dibuka di ruang publik. Biasanya kalau itu yang terjadi, maka ada sanksi biasanya itu dari institusi terkait. Biasanya nanti KY merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk yang bersangkutan ya dipindahkan atau dinonjolkan atau di apa dan sebagainya. Ya itu biasa terjadi kalau demikian adanya. Artinya langkah ini udah benar ya? Udah benar kalau memang toh Paula merasa bahwa apa yang dia rasakan hari ini adalah sebuah ketidakadilan, sebuah ketidakbenaran yang memang benar selama ini tidak pernah itu dia lakukan. Misalnya, ataukah dia merasa bahwa kok mestinya harus ada equal, ada keadilan dalam kaitan dengan kesetaraan kedua belah pihak di mata hukum dalam kaitan mencari kebenaran itu sendiri, mencari keadilan itu sendiri. Tapi kalau di awal-awal kemudian seolah-olah
sudah muncul opini bahwa terkesan Paula yang disudutkan, Paula yang disalahkan, Paula yang selama ini begini, ya berarti wajar lah kalau memang dia melaporkan itu, dan tidak ada salahnya Paula di situ.